Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi Teragen, Tera Generator AI, di mana Tera Generator AI ini adalah sebuah aplikasi yang akan membantu Anda dalam membuat laporan konseling ataupun hipnoterapi dengan lebih cepat dan akurat gitu ya. Kehadiran dari aplikasi ini akan dapat membantu proses pengerjaan Anda dalam membuat laporan dengan lebih cepat. Di sini di bagian atas kita ada beberapa menu. Ini menu panduan awal untuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian menu yang ini menu pengaturan. Di sini Anda bisa mengisi nama Anda sendiri, nama lembaga Anda, atau mungkin format laporan di sini. Apabila nanti hasil dari laporan dari aplikasi ini gitu ya, itu kurang cocok dengan laporan Anda bisa men-custom sendiri format laporannya. Kemudian template visual PDF-nya bisa Anda pilih juga. Kemudian Anda mau AI-nya yang cepat namun, kualitas standar atau yang lebih lambat tapi tinggi gitu ya. Kemudian di sini ada pengaturan tema juga sesuai dengan keinginan. Kemudian ini setting APK-nya, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada fitur Pro dari aplikasi ini. Anda cukup hanya mengupload atau memfoto catatan dari terapi yang Anda lakukan. Kemudian sistem akan langsung menganalisis foto tersebut dan menginputkan data-data yang ada di catatan itu ke form yang telah tersedia. Yang pertama di antaranya nama klien. Contoh di sini kita kasih nama, misal namanya Andika Pratama, misal gitu ya. Dan kita berikan umurnya misalnya 25 tahun, laki-laki. Sisi pertama jenisnya itu ada ini beberapa ya hipnoterapi. Untuk keluhannya misal Andika ini dia mengalami kecemasan berlebihan, trauma masa lalu, kemudian mungkin dia setelah kita gali lebih lanjut, ternyata dia waktu kecil usia misal 10 tahun waktu itu dia dibully, dipermalukan misalnya ya, diejek. Nah, mungkin ini sekilas. Kemudian untuk observasi awal, nah ini ada beberapa Anda boleh bisa mengisinya di formnya atau mungkin langsung pilih aja di antara pilihan-pilihan ini seperti tempat tegang, kotak mata kurang, tempat tegang, suara bergetar, ekspresi datar gitu ya. Kemudian apabila Anda mengukur skala emosi yang dirasakannya kecemasannya di awal ini di angka berapa? Mungkin di angka 9 misalnya katanya, silakan diisi saja. Nah, setelah itu teknik yang digunakan dalam proses terapi bisa diisi sesuai dengan teknik yang Bapak Ibu gunakan, silakan diisi saja sesuai dengan yang dipilih. Misal di sini kita pilih dia melakukan, direct suggestion gitu ya, untuk mengatasi kecemasannya, kemudian ditambah dengan anchor, anchor ketenangan, kenyamanan gitu ya, kemudian fitur pacing, mungkin 3 itu teknik di sini kita pakai. Kedalaman trance-nya bisa ada observasi Bapak Ibu, silakan pilih apakah itu medium. Nah, kemudian dinamika sesi, mungkin ini ada hal-hal yang penting yang diperoleh bisa diisi di sini. Kemudian mungkin di akhir sesi ada mengukur kembali skala emosinya, mungkin di angka 2 misalnya udah mulai turun. Kemudian observasi pasca sesinya, dia terasa lebih merasa lega, tersenyum, kontak matanya membaik dan lebih tenang gitu. Kemudian di sini bisa juga Bapak Ibu isikan PR atau tugas yang diberikan untuk sesi selanjutnya atau mungkin rencana sesi selanjutnya juga bisa diisi di sini. Kemudian ini gaya penulisannya silakan dipilih gitu ya. Oke, itu fokus, empati, emosi, detail, komprehensif. Kemudian batas jumlah karakter laporannya, Anda butuh laporannya seperti apa, sangat detail, cukup lengkap, standar saja, hemat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu silakan kalau Anda mau generate, kita ada beberapa fitur, ada yang di antaranya laporan, kemudian ada laporan untuk kliennya juga, kemudian ada ini laporan untuk kita sendiri, pegangan kita sendiri, ataupun juga file berupa PDF juga tips dan saran untuk klien kita, bisa klik generate semua. Atau kalau mau satu persatu silakan klik laporan saja. Kita tunggu AI-nya menganalisis dan menyusun laporannya ya. Oke, baik, hasil laporannya telah
selesai. Di sini kita ada beberapa menu ya, ada laporan sesi, rencana sesi selanjutnya, laporan klien untuk diberikan ke klien, dan saran dan tips. Kemudian untuk hasil laporannya kita bisa salin, kita bisa simpan, kita bisa edit, kita bisa download berupa PDF atau dokumen Word gitu ya. Ini adalah beberapa bentuk contoh gitu ya hasil laporannya. Ini informasi data kliennya, kemudian ini penjabarannya ya, klien datang dengan keluhan kecemasan berlebih gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya akan tergantung seberapa kompleks yang kita input hasilnya. Semakin banyak informasi yang kita berikan, maka akan semakin akurat dan detail juga penjabaran dari laporan ini. Ini akan menjadi ibaratnya rekam medik gitu ya bagi kita, ataupun juga bisa kita berikan ke klien apabila menurut kita itu perlu untuk diberikan kepada klien. Tapi di sini kita ada juga fitur untuk laporan klien gitu ya, sehingga nanti yang dipaparkan di laporannya adalah hal-hal yang lebih dengan bahasa yang awam gitu. Nah, kemudian kita di sini kita bisa bikin rencana sesi lanjutan. Mungkin kita mau dia, kayaknya perlu lanjutan 3 sesi dia rencananya. Kita bikin generate rencana sesi selanjutnya ya. Nah, ini dia perencanaan sesi lanjutan treatment plan. Ini sesi keduanya nanti gitu ya. Ini bisa juga jadi brainstorming gitu ya buat kita untuk perencanaan sesi untuk klien kita gitu. Nah, itu kira-kira, dan tentunya ini akan membantu kita dalam menganalisa kasus klien dan juga akan menjadi, kalau kita kasih ke klien ini mungkin akan menjadi daya tarik gitu ya. Jadi klien merasa banyak mendapatkan sesuatu. Dan laporan untuk diberikan ke klien, ringkasan untuk, oke ini dia, ringkasan sesi untuk Mas Andika pertama. Jadi kalau untuk ringkasan laporan klien ini lebih personal gitu ya pesan yang jadi untuk ringkasan ini itu lebih personal ya kata-katanya. "Halo Mas Andika, terima kasih banyak ya atas kerja kerasnya." Jadi lebih enak gitu ya bahasanya. "Pada sesi hari ini kita akan berproses bersama, senang melihat perubahannya," gitu ya. Nanti silakan dicek kembali karena ini hasilnya dari AI, jadi mohon dicek lagi apakah mungkin ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir saran dan tips gitu ya. Saran dan tips ini bisa jadi nanti kita akan kirimkan kepada klien kita. Nah, ini dia saran dan tips pemulihan. Nama, halo, ini sesi pertama, tips harian, aktivasi anchor ketenangan, afirmasi positif, nafas relaksasi, saran gaya hidup, teknik self-help, gitu, pesan motivasi untuk klien kita. Jadi ini menarik banget ya, Bapak Ibu. Kita bisa mengenerate beberapa dokumen yang bisa memudahkan pekerjaan kita, yang awalnya itu biasanya kita mengerjakannya itu bisa butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa percepat pengerjaannya. Dan apalagi dengan fitur Pro kita ini, dengan upload foto saja, catatan Bapak Ibu, tinggal di-upload, kemudian aplikasi akan langsung membaca dan tinggal klik generate laporan, laporan cepat selesai gitu ya. Sekian demonya untuk aplikasi kita. Aplikasi ini hanya digunakan untuk kalangan profesional saja. Ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.